Tentu aku percaya bahwa firman itu hidup. Aku awalnya bukan orang Kristen. Aku lebih suka mendengarkan. Jadi setelah aku SMA itu aku sempat dapat mimpi. Mimpinya tuh lumayan serem. Aku tuh nanya, aku pergi ke vihara, aku pergi ke masjid, aku pergi kemana-mana itu tanpa sepengetahuan orang tua aku. Aku nanya, kalau Tuhan itu hidup, kasih tahu aku harus menyembah Tuhan yang mana? Karena Tuhan itu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai seorang perempuan yang menurut saya luar biasanya, di mana dia tidak memilih sebuah agama karena turunan. Maksud saya, karena orang tuanya adalah Islam, maka dia harus jadi Islam. Karena orang tuanya Kristen, maka dia harus jadi Kristen. Karena orang tuanya Hindu, Buddha, Konghucu, dia harus ikut agama itu. Tetapi pada kenyataannya perempuan ini tidak melakukan demikian. Ya, dia justru menyelidiki agama itu. Ya, karena itu juga dibenarkan dan diperbolehkan di NKRI. Yaitu setiap masyarakat Indonesia diberikan hak untuk memilih dan menentukan kepercayaan dan agamanya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian sangat menarik untuk kita bahas dan juga saya bagikan buat kita, karena hal ini tentu saja akan menambah iman kita, menambah motivasi buat kita juga untuk kita menyelidiki agama yang benar. Carilah agama yang menurut Anda paham dan yakin bahwa agama tersebut Anda dibawa untuk lebih dekat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita langsung saja dulu untuk melihat videonya berikut ini. Tentu aku percaya bahwa firman itu hidup. Aku awalnya bukan orang Kristen. Aku lebih suka mendengarkan. Jadi setelah aku SMA itu aku sempat dapat mimpi. Mimpinya tuh lumayan serem. Aku tuh nanya, aku pergi ke vihara, aku pergi ke masjid, aku pergi kemana-mana itu tanpa sepengetahuan orang tua aku. Aku nanya, kalau Tuhan itu hidup, kasih tahu aku harus menyembah Tuhan yang mana? Karena Tuhan itu banyak. Ya SMA kelas 2 tiba-tiba dimimpiin, aku tuh kayak masuk neraka gitu loh, di mimpi aku tuh. Jadi kayak aku dirantai, terus tiba-tiba kayak ada iblis gitu besar, dan tiba-tiba dibawa kayak salib terbalik gede banget, dan ada suara di situ ngomongnya. Gia, kenapa kamu nggak menjawab panggilan aku? So aku nanya, aku siapa? Siapa? Dia nanyakan, aku ini Tuhan Yesus. Dia ngomong, aku ini Tuhan Yesus yang punya sorga dan neraka. Dia ngomong gitu. Kamu harus melayani aku. Aku tuh dikasih tawaran kayak gitu waktu aku sebelum 17 tahun sih. Posisinya aku kayak kaget, ya kan? Ya iyalah. Setelah kamu mimpi ini? Setelah aku mimpi itu aku pergi ke gereja. Jadi makanya dari situ tuh aku percaya bahwa firman itu hidup. Oke. Sekian cuplikan videonya teman-teman sekalian. Tentu saja hal ini sangat menarik untuk kita membahasnya, karena ini pada endingnya dia percaya bahwa firman itu hidup, dan firman itu adalah firman yang membawanya lebih dekat kepada penciptanya. Dan melalui siapakah itu? Tentu saja melalui Adonai Yeshua HaMashiach, melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan juga segala sesuatu yang kamu minta, apakah itu berkat, apakah itu keselamatan, apakah itu pengampunan, semuanya itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya teman-teman sekalian, Yesus katakan bahwa dialah jalan, keselamatan dan hidup itu. Nah, jadi kembali kepada pilihan kita masing-masing lagi. Ingat bahwa agama ada itu untuk mententeramkan dan juga untuk membentuk setiap pribadi supaya berakhlak mulia. Karena agama sendiri mengandung makna tidak kacau. Karena agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu a tidak, gama kacau. Ya, jadi digabung kedua kata ini menjadi agama yang berarti tidak kacau. Maka sangat ironis sekali teman-teman sekalian jika kita lihat akhir-akhir ini bahkan ada penghujatan, penistaan agama, kekacauan di mana-mana terjadi.
dan pelakunya adalah orang-orang yang beragama. Apalagi sambil teriak-teriak ya demi kepercayaannya, demi Tuhan yang disembahnya, lalu membuat sebuah kekacauan. Jadi ini saya pikir bahwa sangat tidak pantas bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beragama jika dia masih cenderung selalu berbuat kekacauan atau mengganggu agama lain, menista agama lain, teriak kafir, kafir gitu ya. Ya, jadi ini sangat disayangkan sekali. Ya, seperti yang kita lihat, yang kita bahas di channel TV Laskar Kristus ini, ada berbagai macam kalangan ya yang cenderung untuk menistakan agama. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita berhati-hati karena agama ada untuk membuat kita berakhlak mulia dan melakukan perbuatan baik, terutama juga untuk mendorong kita untuk mengenal siapa diri kita dan siapa pencipta kita, sehingga kita tidak akan binasa, melainkan nantinya kita akan beroleh hidup yang kekal. Kita kembali kepada laptop, kepada topik, yaitu tentang seorang perempuan yang memang mendapat mimpi dibawa ke sebuah neraka ya, atau ya bisa dikatakan itu sebuah neraka yang dimana nanti yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak berbuat baik akan dibuang ke sana, dilemparkan ke api neraka jahanam ya. Nah teman-teman sekalian, dalam hal ini dia mengatakan bahwasanya tidak berasal dari agama Kristen sebelumnya. Dia non-Kristen, tetapi setelah dia meminta jika memang Tuhan itu ada, harus memberikan kepadanya penjelasan dan memperkenalkan kepadanya siapa Tuhan yang layak disembahnya. Dan itu sebabnya dia memimpikan itu di sekitar umur 17 tahun ya. Dia mendapatkan sebuah wahyu ya, bisa kita katakan ini sebuah wahyu yang didapatkannya, dan ada suara yang berkatakan bahwa akulah Yesus Kristus yang mempunyai surga dan neraka. Jelas di sini teman-teman sekalian bahwa dia saat ini mengenal Tuhan yang benar. Ketika dia percaya kepada Tuhan yang benar, tentu dia tidak akan masuk neraka lagi. Ya, dan di manakah jalan itu? Yaitu jalan keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia percaya bahwa ada firman yang hidup. Apakah firman yang hidup itu? Yaitu firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 teman-teman sekalian, dikatakan di sana bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka teman-teman sekalian, ya kalau firman itu adalah Allah sendiri, maka bisa dikatakan dia sebagai firman yang hidup, yang tadinya bersama dengan Allah lalu berwujud menjadi manusia. Dia hidup bersama dengan kita. Kita mengenalnya di 2020 tahun yang lalu. Ribuan mata, ribuan orang, ya jutaan orang bahkan melihat, mendengar dan juga meraba, menyentuh tentang firman yang telah menjadi manusia. Firman yang hidup itu yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka Anda adalah orang beruntung jika Anda berada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang ragu-ragu, silakan selidiki lagi. Anda jangan terkecoh dengan sebuah pemahaman, sebuah statement Injil sudah dipalsukan, Injil sudah dikarang-karang. Karena ketika Anda mau membaca sendiri, Anda yang akan menentukan. Ingat bahwa seperti yang disampaikan oleh perempuan ini, bahwa dia bukan seorang Kristen sebelumnya. Ya, dia diam-diam dia pergi ke vihara, ya, ke agama Hindu, agama Buddha pastinya, ke agama Islam dan juga agama Kristen ya. Karena dia tidak menyebutkan agama asalnya. Tetapi yang jelas teman-teman sekalian, di endingnya dia memilih ikut agama Kristen. Karena baginya agama Kristen adalah agama yang memperkenalkannya kepada Tuhan yang benar. Oleh karenanya, Anda kapan? Anda kapan dan kapan Anda mau membuka hatimu ya untuk membaca Injil, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Maka Anda akan mengerti tentang segala sesuatunya yang sudah dikerjakan oleh Allah pencipta langit dan bumi. Dan Anda akan paham tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah jalan yang sudah disiapkan oleh Tuhan, supaya Anda tidak binasa, supaya Anda tidak masuk dalam neraka seperti di mimpi saudari kita ini tadi.
tapi Anda akan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.